Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Bagaimana kabarnya? Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda pemirsa untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal Ayo Sehat di YouTube Kompas TV. Hari ini Ayo Sehat akan membahas mengenai salah satu jenis kanker kulit yang sangat berbahaya pemirsa, yaitu melanoma. Seperti apa gejala dan penanganannya, nanti kita akan terhubung dengan seorang penyintas kanker kulit melanoma, serta berbincang dengan dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, Dr. Arini Widodo. Langsung saja kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, tai lalat mungkin sudah biasa kita lihat. Namun jangan sepelekan tai lalat, karena ada juga tai lalat yang menyebabkan kanker kulit melanoma. Seperti apa gejalanya? Mari kita simak informasinya berikut ini. Yang perlu diwaspadai antara lain muncul tahi lalat atau bercak dengan bentuk tidak simetris. Bagian tepi tidak merata dan diameternya lebih besar dari 6 mm. Bagian permukaan tahi lalat atau bercak bersisik atau berdarah. Muncul seperti ruam kemerahan atau bengkak di bagian atas tahi lalat. Bercak mirip ruam kemerahan terus menyebar atau meluas ke bagian sekitar tahi lalat atau benjolan. Menurut Skincare Foundation, kanker kulit melanoma biasanya bisa disembuhkan bila dideteksi dan diobati sejak dini. Namun jika melanoma menyebar ke bagian kulit atau tubuh lainnya, penyakit ini jadi sulit disembuhkan dan bisa berdampak fatal. Lalu seperti apa pencegahan dan penanganannya? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut sudah hadir di studio bersama saya dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin Dr. Arini Widodo. Selamat pagi Dr. Arini. Selamat pagi Mas El. Bagaimana kabarnya dok? Baik, senang sekali bisa ketemu lagi di Kompas TV. Oh ya, asik banget nih dokter. Oke, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Arini dan juga seluruh kru yang bertugas ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Arini, kita ke pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dijelaskan nih, sebenarnya di Indonesia kondisi penyakit kulit ini saat kanker kulit saat ini tuh apakah meningkat atau bagaimana dok? Jadi Mas El, dari seluruh data baik dari WHO maupun di seluruh Indonesia terjadi peningkatan prevalensi kanker kulit. Kalau dari data dari WHO bahkan di seluruh dunia untuk kanker non melanoma itu terjadi kira-kira 2 juta kasus dari setiap tahunnya. Sedangkan untuk melanoma 132.000 kurang lebih. Akan tetapi ini tidak sama prevalensi di Indonesia dengan di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia, menurut data dari RSCM dan Rumah Sakit Kanker Darmais, yang paling tinggi peningkatannya itu adalah karsinoma sel basal. Akan tetapi untuk melanoma cenderung kurang lebih sama setiap tahunnya. Jadi jumlah seluruh kanker kulit di Indonesia meningkat, tetapi terutama yang meningkat adalah karsinoma sel basal. Baik. Kalau untuk faktor penyebabnya sendiri, kira-kira yang paling berpengaruh itu apa dok?
Nah, dari seluruh faktor yang dapat menyebabkan kanker kulit atau dan termasuknya salah satunya melanoma, itu nomor satu adalah papajanan sinar ultraviolet. Baik dia dari sinar matahari atau kalau di luar negeri yang ngetren yang namanya tanning bed. Oh, Nah, mencoklatkan itu kulit. kalau dari kanker melanoma, itu dia berkontribusi 89%. Sedangkan untuk kanker kulit non-melanoma, matahari berkontribusi 90%. Selain itu juga ada faktor-faktor risiko lain tentunya, misalnya genetik. Genetik at least katanya paling sedikit 10% menyumbang kontribusi terhadap kejadian kanker kulit. Kemudian ada juga faktor-faktor risiko lain, misalnya kalau kulitnya putih dia lebih mudah untuk terjangkit melanoma, lebih tinggi resikonya. Kemudian kalau kita ada riwayat kulit yang terbakar akibat matahari, kemudian adanya tahi lalat yang banyak. Jadi kalau orang punya tahi lalat misalnya lebih dari 50 dan ada tahi lalat yang bentuknya mungkin atipikal atau tidak biasa, itu tentunya lebih beresiko. Juga ada faktor-faktor lain seperti pajanan radiasi. Baik. Nah, dokter, ini kan kita bicara mengenai melanoma. Bagaimana sih kita caranya mengetahui bahwa ini tuh melanoma dan tahi lalat biasa? Nah, tim Ayo Sehat sudah menyiapkan grafis nih. Ini salah satu ciri-cirinya nih, bisa tidak simetris, bagian tepi tidak rata, ukuran lebih dari 6 mm, terasa sakit, permukaan bersisik atau berdarah, ruam kemerahan, bengkak di atas tahi lalat, ruam meluas. Ini ke arah kanker melanoma kan, Dok? Mungkin bisa membedakan tahi lalat biasa dengan ke arah melanoma itu seperti apa? Nah, tentunya kalau tahi lalat biasa, kita bisa lihat bentuknya biasanya bulat kalau tahi lalat biasa. Kemudian permukaannya rata dan tepinya biasanya teratur. Biasanya bentuknya bulat, kadang-kadang datar, sedikit menonjol. Sedangkan kita harus waspada adanya tanda-tanda keganasan, yaitu ada tanda yang namanya supaya lebih mudah mengingat, kita biasa ngomong ABCDE. Nah, A tuh asimetris. Jadi, kalau kita lihat namanya tahi lalat tuh biasanya kiri dan kanannya kurang lebih sama. Ya, kalau yang ini slide-nya tidak simetris ya, Dok? Ya, kita bisa lihat di sini tidak simetris, ya kan? Kalau tadi di gambar yang sebelumnya kita lihat lebih simetris. Betul. Nah, kalau yang ini kita lihat, kalau kita bagi dua kira-kira, kiri dan kanan, itu kan bentuknya berbeda. Jadi asimetris. B, border. Border berarti artinya tepinya. Kita bisa lihat tepinya. Tepinya itu tidak teratur. Jadi kita lihat ada bergerigi, jadi tidak bulat. Terus C, kita bisa lihat color atau warna. Lihat warnanya campur-campur. Biasanya kalau namanya tahi lalat, kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, tapi warnanya homogen. Satu Ini aja warnanya itu ya? heterogen. Ada yang putih, ada yang kemerahan, ada yang kebiruan, ada yang coklat, ada yang hitam. Jadi warnanya bervariasi. Kemudian D, diameter. Kita bisa lihat bahwa diameternya kurang lebih biasanya lebih dari 6 mm. Nah, 6 mm itu kira-kira seberapa sih? Itu kira-kira sebesar penghapus pensil. Yang di atasnya pensil itu kan ada penghapus, itu sekitar 6 mm. Jadi kira-kira sebesar itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mendeteksi dini saat dia lebih kecil. Terus yang terakhir adalah E. E adalah evolution. Jadi misalnya ada titik yang semula warnanya atau kita lihat cuma titik aja, terus kok dia berubah dengan cepat. Entah dia membesar dengan cepat, atau kemudian seperti ini ada timbul luka, ada timbul gatal, ada Ruam, timbul ya? merah, ada timbul ruam. Itu semuanya kita harus waspada karena itu adalah gejala-gejala dari melanoma. Baik. Oke, Dokter, hari ini kita harus jeda sejenak nih, karena usai jeda kita akan terhubung dengan penyintas kanker melanoma. Penasaran seperti apa? Jangan beranjak dulu, karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Dokter Arini. Dan sekarang, dokter, kita juga sudah terhubung dengan penyintas kanker kulit melanoma, Ibu Yasafati Kurnia. Selamat pagi, Ibu Yasafati. Selamat pagi deh. Selamat pagi. Selamat pagi Dokter Arini. Selamat pagi, Bu. Ibu Yasafati mungkin bisa langsung menceritakan nih. Selamat pagi juga Pak pemirsa Kompas TV yang budiman nih ya. Ya. Ibu Yasafati sehat? Sehat sekarang.
Sehat-sehat, baik-baik. Nah, Ibu Yosafati mungkin bisa langsung nih menceritakan ke pemirsa Kompas TV, ceritanya seperti apa sih dulu itu kena kanker kulit melanoma? Mula-mula ceritanya dari tai lalat yang kecil, sebetulnya sebesar biji kacang hijau ya. Itu adanya di tepi pada telapak kaki kanan saya. Nah, tai lalat ini sebetulnya sudah saya bawa sejak lahir. Dan sejak lahir, kata ibu saya sudah ada ya. Jadi ya dia buat saya nggak ada gejala apa-apa, ya tenang saja. Sampai tahun 2007 dia mulai bermasalah. Jadi kalau saya jalan jauh, saya habis olahraga, dia berdarah, ya tepinya terutama. Pertama saya nggak mengira sesuatu hal yang aneh, karena saya pikir ya itu mungkin iritasi dari sepatu, dari sandal saya ya. Namun pada satu hari saya bertemu dengan kolega saya, seorang dokter onkologis, ahli bedah onkologis. Saya bertanya dan saya perlihatkan tai lalat saya ini. Beliau pun tidak bereaksi apa-apa sebetulnya. Dia bilang ya mungkin hanya tai lalat biasa, tapi ya sudah biopsi saja. Nah, jadi saya pun melakukan biopsi lah untuk ini, dan setelah dibiopsi barulah keluar hasil biopsinya yang mengejutkan saya sangat, yaitu melanoma maligna. Nah, itulah mula-mula cerita saya. Baik. Nah, waktu itu Ibu mungkin pengobatan seperti apa yang dilakukan, Bu? Apakah langsung dioperasi itu? Ya, jadi setelah hasil biopsi ini keluar, saya kemudian mencarilah jalan keluar bagaimana ya. Jadi saat itu saya berkonsultasi dengan ahli bedahnya dan disarankan untuk bedah ya. Jadi saya menjalankan operasi yang namanya eksisi luas, karena selain pengangkatan tai lalat yang kecil tadi, seluruh sekeliling jaringan tai lalat itu 2 cm tadi terlihat di gambarnya itu, dan kemudian diceruk ya, diekskavasi ke dalam 2 cm juga, sehingga saya harus dilakukan transplantasi ya, harus dilakukan transplantasi jaringan dan kulit untuk menutupinya. Nah, itu diambil dari paha kiri saya ya. Nah, setelah penyembuhan luka kira-kira sebulan, kemudian dilanjutkan saya dikonsultasikan pada onkologis ya, yang saat itu juga langsung bilang, wah kamu ini kasusnya sulit, kita hanya punya dakarbasin infus. Saat itu 13 tahun yang lalu, dakarbasin kalau dilihat-lihat di literatur cuma kasih kesempatan hidup 5-15% saja. Tapi dia bilang cobalah, ini ada obat baru T-modal, diminum, tidak usah diinfus ya. Ini sebetulnya penelitian, karena T-modal saat itu belum dipakai untuk kanker kulit, hanya dipakai untuk kanker otak ya, astrosistoma. Saya katakan ya saya coba, tidak ada akar ya apapun saya, tidak ada rotan ya apapun saya coba, akar apapun. Jadi saya menjadi kelinci percobaan ya. Selama setahun kemudian beliau memutuskan mengambil chronic low dose ya. Jadi dia bilang pelan-pelan diberikannya selama setahun, diberikan temozolomid ini. Nah, mungkin temozolomid ini cocok untuk saya, sehingga tiap 3 bulan saya follow up dengan PET, karena kita tahu melanoma tidak punya tumor marker. Jadi untuk follow up terapinya saya dilakukan PET, yaitu positron emission tomography, selain untuk melihat apakah kanker ini, karena melanoma ini nakal ya Dokter Indri ya, dia suka nyebar nih, lari-lari kemana-mana, sehingga dengan PET ini bisa dicari tahu dia nyebar nggak. Dan betul. Puji syukur tidak pernah ada, sampai saat ini tidak ada penyebaran, dan tiap tahun saya masih terus melakukan check up rutin. Baik Ibu. Oke, saya mau ke Dokter Arini terlebih dahulu. Nah, Dokter Arini mungkin bisa dijelaskan untuk pengobatan. Tadi Ibu Yosafati udah cerita bahwa mungkin dia sudah lanjut ya, karena memang sudah cukup, tadi kalau tidak salah 5% kesempatan dia untuk bisa sehat. Untuk pengobatan ini ada apa saja mungkin? Nah, untuk pilihan pengobatan melanoma akan berbeda-beda tergantung kasusnya. Jadi, tentunya harus dievaluasi dulu oleh dokter terkait. Misalnya ukurannya dan lain-lain. Dan pilihan pengobatannya pertama yang tadi Ibu Yosafati sudah katakan adalah pertama dibedah. Bedah dengan pinggir eksisinya.
Pinggir eksisinya biasanya batas-batasnya dapat ditentukan oleh dokter. Semakin besar tumornya, batas eksisinya akan semakin luas. Kemudian pilihan lain adalah misalnya bisa dilakukan misalnya limfadenektomi. Ini tergantung apakah tumornya sudah menyebar ke jaringan limfe regional atau jaringan kelenjar getah bening yang dekat situ atau belum. Kalau ternyata sudah menyebar ke situ, bisa dilakukan pengangkatan. Kemudian ada opsi-opsi lain yang tadi berhubungan dengan imunologi, berhubungan dengan targeted cell. Jadi ada yang kita kenal namanya imunoterapi, targeted cell, kemoterapi, dan radioterapi. Jadi kurang lebih pilihannya seperti itu, akan disesuaikan dengan kasus dan kondisi pasien dan availabilitas obat setempat, seperti yang tadi Ibu Yosafati sudah katakan. Baik. Terima kasih Ibu Yosafati untuk waktunya, sudah menceritakan pengalamannya melewati sekarang menjadi penyintas kanker kulit melanoma. Itu sudah saya lewati. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi Ibu. Semoga sehat selalu dan semoga nanti di lain waktu kita bisa berbincang lagi. Terima kasih. Sampai jumpa salam Ibu. Dokter Indri. Ya, terima kasih Ibu. Sama pemirsa, mudah-mudahan tercerahkan. Baik. Nah, Dokter, hari ini usai jeda kita masih akan menjawab pertanyaan dari netizen dan juga dokter juga bisa memberikan tips-tips mengenai kanker kulit melanoma ini. Tapi kita harus tahan dulu. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Dokter Arini. Nah, dokter, kita sekarang akan membahas mengenai pertanyaan dari netizen. Sudah ada yang ingin konsultasi nih sama Dokter Arini. Kita bisa lihat di layar yang pertama, mau menghilangkan tai lalat, sebaiknya dibedah atau dilaser ya dok? Silakan. Nah, ini pertanyaannya, kalau kita mau menghilangkan tai lalat, sebenarnya bisa dibedah atau dilaser. Tetapi yang pasti kita harus mengetahui apakah benar diagnosisnya adalah tai lalat. Jadi kalau Baik, dia harus benar dilihat dulu tai ya. lalat dan dia jinak, dia boleh dibedah atau dilaser. Akan tetapi kalau ada sedikit saja keraguan, apakah ini bukan tahi lalat yang sifatnya jinak dan ini ada kemungkinan keganasan, lesi tersebut harus dibedah. Jadi nomor satu adalah diagnosisnya. Karena apabila itu sebuah keganasan, apabila dilaser tentunya akan menyebabkan penyebaran yang lebih luas. Justru itu bisa menyebabkan lebih parah lagi ya dok? Betul. Ya? Baik. Oke, pertanyaan berikutnya, kita bisa melihat apa memakai sunblock sudah pasti terhindar dari kanker kulit dok? Silahkan. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas nih di sesi yang pertama sama Mas El. Jadi faktor penyebab terjadinya kanker kulit itu ada banyak. Betul. Tadi kan kita bilang udah ada sinar matahari, ada genetik, ada pajanan sinar radiasi, adanya nefus yang banyak, dan lain-lain. Jadi penyebab dan faktor risikonya ini tidak hanya matahari. Tetapi memang matahari berkontribusi 90% terhadap kejadian kanker kulit. Jadi tentunya kalau kita menghindari matahari salah satunya dengan menggunakan sunscreen, akan mengurangi banyak resiko kanker kulit. Akan tetapi tentu tidak 100%. Sunscreen sendiri tidak ada yang memberi proteksi 100% terhadap sinar matahari. Dan kita harus mengevaluasi apakah penggunaan sunscreen kita ini sudah adekuat. Perlu diingat bahwa namanya sunscreen itu setiap 2 jam harus direaplikasi. Karena setiap 2 jam fungsinya menurun, efektivitas dari sunscreen menurun. Iya. Sehingga kita harus lakukan lagi reaplikasi, dan yang perlu dievaluasi juga apakah jumlahnya cukup, jumlahnya sesuai anjuran, dan apakah kalian mengaplikasikannya ke seluruh bagian yang terpajan sinar matahari. Karena biasanya orang-orang hanya mengaplikasikan di wajah saja, akan tetapi kanker kulit bisa terjadi di mana saja. Misalnya tadi Bu Yosafati terjadinya malah di kaki. Jadi harus dipakai di seluruh bagian kulit yang terpajan sinar matahari. Mulai dari belakang telinga, leher belakang, tangan, kaki, telapak, dan lain-lain. Baik. Oke nih. Dokter Arini mungkin terakhir bisa memberikan tips ya kepada pemirsa Ayo Sehat, tentunya mencegah kanker kulit melanoma ini tentunya agar lebih aware lagi ya bahwa ini tuh ada sebenarnya. Silakan dokter. Betul. Jadi
Untuk mencegah kanker kulit, nomor satu kita harus menghindari pajanan ultraviolet. Seperti yang tadi dikatakan adalah salah satunya memakai sunscreen dan menghindari sinar matahari secara langsung. Misalnya memakai topi, memakai pakaian yang dapat melindungi kita dari sinar matahari dan lain-lain, karena matahari merupakan faktor utama pencetus kanker kulit. Kemudian yang kita harus lakukan adalah ada program yang kita namakan Sakuri. Sakuri itu sadari kulit sendiri. Jadi kita harus mengamati di kulit kita apakah ada perubahan-perubahan dari tai lalat yang biasanya kita ada terus kok warnanya berubah, bentuknya berubah, atau ada tai lalat baru atau misalnya flek hitam baru yang mencurigakan. Itu harus segera diperiksakan ke dokter. Jadi namanya early detection, karena deteksi dini dari melanoma itu akan membuat prognosis atau kemungkinan hidupnya menjadi lebih panjang. Kalau melanoma didiagnosis sangat early, di stage pertama dan masih hanya di lapisan kulit paling atas, kemungkinan hidup dari 5 tahun ke depan mencapai 99%. Jadi meskipun dia kanker kulit yang sangat berbahaya, tetapi kalau kita menemukannya di stage yang sangat awal, itu sebenarnya kemungkinan hidupnya sangat tinggi. Baik. Oke, terima kasih Dr. Arini untuk informasinya. Semoga seluruh informasi yang diberikan oleh Dr. Arini ini bermanfaat tentunya untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dr. Arini dan Ibu Esa Fati menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ogin Fredianto bersama dengan Dr. Arini pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.